Shalom, Bapak Ibu yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami dari Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer dalam program Sabda Ilahi menyapa Anda pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Shalom, selamat pagi sahabat Sabda Ilahi. Kembali lagi bersama kami di MDYP Batu Sumbangsel. Kita akan kembali merenungkan kebenaran firman dari Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu di bawah satu tema kasih yang melampaui batas manusia. Sahabat Sabda Ilahi, ayat ini keluar dari mulut Yesus dalam khotbah di bukit sebagai kontras yang tajam terhadap ajaran umum zaman itu yang hanya menuntut kasih kepada sesama dan kebencian kepada musuh. Yesus tidak sekedar memperluas hukum, tetapi menyingkapkan esensinya bahwa kasih sejati bukanlah reaksi alami manusia melainkan refleksi dari sifat Allah sendiri. Kasih kepada musuh bukanlah seperasaan sentimental atau toleransi dangkal, melainkan keputusan taat yang mengakar pada kasih Allah yang pertama-tama telah mengasihi kita ketika kita masih musuhnya karena dosa. Perintah ini menelanjangi ego kita yang suka membalas, hati yang senang memelihara dendam, dan mulut yang ingin membalas kata dengan kata, luka dengan luka. Ia memanggil kita keluar dari hukum timbal balik dunia menuju hukum kasih yang radikal. Bagi manusia yang jatuh dalam dosa, ini mustahil. Hanya hati yang telah diubah oleh anugerah dibentuk oleh Roh Kudus yang dapat melakukannya. Sahabat Sabda Ilahi, kasih ini adalah tanda anak-anak kerajaan, karena Allah sendiri menyebabkan mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan orang baik, dan menurunkan hujan bagi orang benar dan orang tidak benar. Maka mengasihi musuh adalah bukti bahwa Injil telah melakukan hati kita sehingga kita tidak lagi hidup menurut laruri rasa, melainkan menurut karakter Bapa yang di surga. Secara praktis, ini berarti kita dipanggil untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan mengampuni, mendoakan mereka yang melukai kita, bahkan mencari kebaikan bagi mereka. Tantangan adalah di dunia yang memuja balas dendam dan menganggap pengampunan sebagai kelemahan kita, dianggap bodoh. Namun di mata Allah, ini adalah kemenangan kasih yang sejati. Jika hari ini kita masih menyimpan kepahitan kepada seseorang, baik keluarga, tetangga, rekan kerja, atau bahkan sesama jemaat, maka kita sedang menolak perintah Kristus. Kasih kepada musuh bukan hanya bukti iman, tetapi juga jalan untuk membebaskan hati kita dari belenggu kebencian. Sebab musuh terbesar bukanlah orang yang melukai kita, melainkan dosa yang membuat hati kita keras. Maka sahabat Sabda Ilahi, marilah kita memandang kepada salib di mana Kristus dalam penderitaan yang telah
tak terbayangkan berseru, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Disitulah kita belajar bahwa mengasihi musuh bukan sekedar pilihan moral, melainkan ketaatan kepada Injil yang telah menyelamatkan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, Engkau telah dahulu mengasihi kami ketika kami masih musuh-Mu. Ampunilah hati kami yang keras dan sering membalas dendam. Lembutkanlah kami oleh Roh Kudus supaya kami mampu mengasihi mereka yang membenci kami dan berdoa bagi yang menganiaya kami. Bentuklah kami menjadi serupa Kristus yang kasih-Nya mengalahkan kebencian. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah